Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Dipulihkan. Keadaan tersebut adalah hal-hal yang didambakan oleh orang-orang yang sedang dalam masalah. Entah itu masalah ekonomi, ataupun masalah keluarga, di tempat kerja, atau apapun itu. Pada intinya, pemulihan adalah keadaan yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang yang sedang di bawah. Saya tidak tahu setiap kondisi di setiap kita yang mendengar saat ini di pagi hari. Dan saya percaya bahwa tidak kebetulan renungan ini lewat di feed Anda atau di sosial media Anda. Kita akan baca bagaimana Tuhan memulihkan keadaan seseorang. Kita akan baca di dalam Mazmur 41 ayatnya yang ke-5 sampai 14. Begini bunyinya. Kalau kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati? Dan namanya hilang lenyap. Orang yang datang menjenguk berkata dusta. Hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku, Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Bisa kita lihat penulis Mazmur ini berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Bisa kita lihat juga bahwa keadaannya saat menulis Mazmur ini mungkin sedang tidak baik-baik saja. Bahkan dikatakan musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Kapan dia mati? Kapan namanya hilang lenyap? Bahkan ketika dia sakit mungkin atau menderita, ada orang-orang yang bersimpati menjenguk dia, si pemazmur ini. Tapi di ayat yang ke-7 kita lihat, orang yang datang menjenguk itu berkata dusta. Hatinya penuh kejahatan. Bukankah ini sebuah penderitaan? Ketika ada orang menjenguk kita saat kita ada masalah, justru malah difitnah atau berkata yang jelek atau judgement, penghakiman yang kita terima. Bahkan bisa kita baca di ayat yang ke-10, sahabat karib yang kupercayai, yang makan rotiku, mengangkat tumitnya terhadap aku. Orang-orang di sekelilingnya hilang. Adakah salah satu dari kita sedang di posisi ini, saudara? Sedang mengalami masalah, orang-orang di sekitar kita hilang lenyap karena keadaan kita, entah itu karena keadaan ekonomi, keluarga, fisik, atau apapun itu. Jika ini yang sedang saudara-saudara alami, saya rindu untuk membagikan ini, bahwa Tuhan bisa memulihkan setiap kita. Dari mana kok kita tahu? Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-13-14. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku, Engkau membuat tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi kita lihat bahwa pemazmur yang berkeluh kesah ini, di akhirnya dia pulih hidupnya. Saudara, jika kita membaca Mazmur, banyak sekali keluh kesah yang dilontarkan oleh pemazmur-pemazmur, entah itu dari Daud, Bani Korah, atau siapapun yang menulis Mazmur. Tapi bisa kita dapati pula kebanyakan di akhir dari Mazmur ini selalu berakhir dengan happy ending, yaitu memuliakan Tuhan. Mari kita belajar dari para pemazmur ini. Apa yang membuat mereka bisa pulih keadaannya, padahal di awalnya mereka berkeluh kesah? Bisa kita pelajari dari garis benang merahnya.
bahwa setiap pemazmur itu jujur di hadapan Tuhan. Jadi saudara, ketika kita rindu keadaan kita yang terpuruk ini dipulihkan, jujurlah di hadapan Tuhan. Karena itulah awal dari sebuah pemulihan kita. Kejujuran di hadapan Tuhan. Sama seperti para pemazmur. Apapun yang mereka keluh kesahkan, mereka luapkan di hadapan Tuhan. Mereka jujur para pemazmur ini di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya mereka pulih. Tapi tidak kalah penting daripada jujur, yang harus berjalan bersamaan dengan jujur, yaitu mendengar. Kejujuran tanpa disertai dengan mau mendengar suara Tuhan, itu song atau omong kosong. Ibaratnya kita sedang mengalami masalah dan bercerita ke orang lain panjang lebar, tapi kita tidak mencari solusi karena kita tidak mau mendengar. Setelah mengoceh panjang lebar, tiba-tiba kita lari, kita pulang. Apakah kita bisa mendapatkan solusi? Sama halnya dengan jujur di hadapan Tuhan. Kejujuran tanpa disertai dengan telinga yang mau mendengar, maka kita tidak akan menerima pemulihan. Sebab pemulihan itu justru diterima saat kita jujur dan mendengar sudut pandang Allah. Itulah yang membuat keadaan seseorang pulih. Diubahkan sudut pandangnya, diubahkan cara berpikirnya. Memang Tuhan bisa mengembalikan atau memulihkan sebuah keadaan secara langsung seperti membalikan telapak tangan. Tapi sering yang kita lihat dan dapati bahwa Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan lebih rindu justru mengubah sudut pandang kita seperti bagaimana Dia memandang masalah kita. Jadi saudara, jika kita rindu keadaan kita dipulihkan, maka jujurlah di hadapan Tuhan dan disertai dengan mendengar suaranya. Duduk diam dan cari apa kehendak Tuhan. Apa yang menjadi sudut pandangnya. Maka dari sanalah kita akan dipulihkan dengan dikuatkan iman kita, rasa percaya kita saat kita mau mendengar suaranya. Dan kita kuat menghadapinya. Dan kita melalui badai itu sehingga hidup kita dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati.